Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wira Susmala Faradela dengan NIM 11124000065 dari Prodi Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Halo, perkenalkan nama saya Dian Aitri Apsari dengan NIM 11124000074 dari Prodi Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dan saya, Patricia Febrianti Rusli dengan NIM 11124000073 dari Prodi Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kami, mahasiswa administrasi negara, kelihatannya santai, padahal deadline-nya nyata. Tapi tenang, kami sudah siap menjelaskan karena bimbingan dari Bapak Edi Wahyudi SH MSI selaku dosen mata kuliah Jejaring Kebijakan dan Pemerintahan. Kalau dengar kata kebijakan publik, biasanya yang kalian bayangin itu apa? Pasti dokumen tebal, rapat panjang, tanda tangan si pejabat, dan proses birokrasi yang kadang bikin kita mikir, ini kebijakan sebenarnya buat siapa sih? Nah, padahal kalau kita lihat lebih dalam, kebijakan itu sebenarnya hasil dari banyak kepentingan dan banyak aktor yang saling terhubung. Pemerintah itu memang punya peran utama, tapi bukan satu-satunya pemain di sana. Nah, hubungan antar aktor inilah yang kita kenal sebagai jejaring kebijakan. Jejaring kebijakan itu bukan soal siapa yang paling berkuasa, tapi siapa yang paling bisa diajak kerjasama. Dan jujur aja, itu bagian tersulit dari kebijakan publik. Nah, di presentasi ini kami akan membahas yang pertama, evaluasi kebijakan. Yang kedua, inovasi dalam jejaring kebijakan. Yang ketiga, jejaring kebijakan global dan regional. Dan yang keempat, tren terkini termasuk tantangan dan peluangnya. Dan yang terakhir, masa depan jejaring kebijakan. Kita mulai dari evaluasi kebijakan dalam administrasi negara. Evaluasi kebijakan bukan sekedar tahap akhir, tapi justru bagian penting untuk melihat kualitas sebuah kebijakan. Evaluasi membantu kita menjawab pertanyaan mendasar seperti, apakah kebijakan ini berjalan sesuai rencana? Apakah tujuannya tercapai? Dan yang paling penting, apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya? Kalau dulu kebijakan cenderung dilakukan secara internal oleh pemerintah. Sekarang, pendekatannya mulai berubah dalam konteks jejaring kebijakan. Evaluasi melibatkan banyak pihak termasuk lembaga pemerintahan lain, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Artinya, keberhasilan kebijakan tidak lagi hanya dinilai dari laporan administratif, tapi juga dari perspektif aktor-aktor yang terlibat dalam jejaring tersebut. Masalahnya, evaluasi kebijakan seringkali terkendala oleh ego sektoral, keterbatasan data, dan lemahnya koordinasi antar aktor, tapi justru disinilah penting jejaring kebijakan karena evaluasi menjadi proses pembelajaran bersama, bukan sekedar formalitas. Selanjutnya, kita masuk ke inovasi dalam jejaring kebijakan. Dalam administrasi negara, inovasi sering disalahartikan sebagai sesuatu yang serba digital atau berbasis teknologi tinggi. Padahal, inovasi bisa dimulai dari hal yang lebih sederhana seperti cara berkomunikasi antar aktor, pola kerja yang lebih terbuka, dan kemauan untuk mendengar masukan dari luar pemerintah. Jejaring kebijakan mendorong perubahan dari pola birokrasi yang kaku menjadi lebih fleksibel dan kolaboratif. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal, tapi berperan sebagai koordinator dalam jejaring. Contohnya, kebijakan yang dirumuskan melalui forum multi pihak cenderung lebih realistis dan mudah diterapkan, karena sejak awal sudah melibatkan pihak-pihak yang akan terdampak. Namun, inovasi juga punya tantangan karena tidak semua birokrasi siap berubah. Ada yang masih nyaman dengan cara lama. Karena itu, inovasi dalam jejaring kebijakan membutuhkan komitmen, kapasitas sumber daya manusia, dan budaya organisasi yang mendukung. Kalau kita tarik ke level yang lebih luas, jejaring kebijakan juga berkembang di tingkat global dan regional. Dalam hubungan internasional,
negara itu tidak lagi berdiri sendiri. Banyak isu publik bersifat lintas batas seperti perubahan iklim, pandemi, perdagangan internasional, dan isu keamanan. Di tingkat regional, misalnya melalui ASEAN, negara-negara itu membangun jaring kebijakan untuk menyelaraskan kepentingan dan merespon tantangan bersama. Sementara di tingkat global, jaring kebijakan melibatkan organisasi internasional, serta aktor non-negara seperti NGO dan perusahaan multinasional. Bagi administrasi negara, kondisi seperti ini menuntut birokrasi yang adaptif dan mampu bernegosiasi dan memahami dinamika di jaring internasional. Jadi kebijakan nasional tidak bisa dilepaskan dari konteks global. Saat ini ada beberapa tren penting dalam jejaring kebijakan. Pertama, semakin kuatnya peran aktor non-pemerintah. Pemerintah tidak lagi menjadi pusat segalanya, tapi bagian dari jejaring yang lebih luas. Yang kedua, pemanfaat teknologi dan data dalam proses kebijakan, mulai dari perencanaan, implementasi, sampai evaluasi. Ketiga, meningkatnya tuntunan transparansi dan partisipasi publik. Masyarakat sekarang tidak hanya ingin tahu hasil kebijakan, tapi juga prosesnya. Tentu saja, tren ini membawa tantangan seperti koordinasi yang makin kompleks, perbedaan kepentingan antar aktor, dan kesenjangan kapasitas. Namun, di sisi lain, peluangnya juga besar, karena kebijakan bisa menjadi lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kedepannya, jejaring kebijakan akan semakin kompleks dan dinamis. Peluangnya, kolaborasi lintas sektor dan lintas negara akan semakin terbuka. Kebijakan publik tidak lagi bersifat parsial, tetapi dirancang secara komprehensif. Namun, tantangannya juga semakin berat, terutama dalam menjaga akuntabilitas, kejelasan peran antar aktor, dan keseimbangan kekuasaan dalam jejaring. Karena itu, administrasi negara di masa depan harus mampu mengelola jejaring kebijakan secara efektif, bukan hanya pintar membuat aturan, tetapi juga cakap membangun kerjasama. Sebagai penutup, kalau kebijakan publik itu sebuah perjalanan, maka jejaring kebijakan adalah jalannya. Kadang mulus, kadang macet, bahkan kadang muter-muter terlebih dahulu sebelum sampai ke tujuan. Tapi satu hal yang pasti, kebijakan yang baik bukan kebijakan yang dibuat sendirian, melainkan kebijakan yang dibangun bersama. Dan disitulah peran kita sebagai calon birokrat dan analisis kebijakan untuk tidak hanya paham aturan, tapi juga paham jejaringnya. Terima kasih sudah menyimak. See you next time.